Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Januarita Salsabila dari 10 1. Di sini saya akan membacakan dampak sosial informatika. Sejarah perkembangan komputer. Komputer pada saat ini telah masuk pada seluruh sendi kehidupan kalian. Komputer tidak lagi berbentuk desktop, tetapi juga dapat berbentuk laptop, ponsel pintar, jam tangan, kacamata, bahkan menyatu dengan beragam benda yang kita sebut sebagai Internet of Things. Ternyata sejarah mesin komputasi dimulai bahkan jauh sebelum Masehi, yaitu kurang lebih 2400 BC dengan Abacus. Sebelum mesin elektronik pertama diciptakan, komputer dapat diprogram yang dirancang oleh Charles Babbage. Perubahan komputer yang berlangsung terus sepanjang waktu dan secara berjenjang dipacu dengan perkembangan ilmu pengetahuan membuat komputer berevolusi. Aspek ekonomi. Seiring dengan berkembangnya industri di bidang perangkat keras, industri di bidang perangkat lunak juga berkembang. Mula-mula industri perangkat lunak menyatu dengan perangkat keras, dan perangkat lunak dibangun untuk perusahaan atau pemerintahan, bukan untuk kehidupan individu sehari-hari. Generasi selanjutnya ialah manusia mulai dapat berinteraksi dengan komputer lewat kabel atau jaringan lokal dengan menggunakan terminal berbasis tabung. Pertumbuhan yang pesat tersebut diakibatkan dari nilai tambah dan manfaat atau biasa disebut value dari teknologi informasi terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Media sosial menjadi tidak terpisahkan dengan kehidupan. Transaksi yang makin mudah dan variatif dengan adanya perdagangan daring. E-commerce memudahkan kita memperoleh barang atau jasa yang kita inginkan. Aspek hukum, perangkat lunak harus dihargai sebagai salah satu hak kekayaan intelektual. Sayangnya, karena bentuknya yang berupa benda digital, perangkat lunak lebih mudah untuk diperoleh melalui cara yang tidak legal atau benar secara hukum, atau dengan istilah umumnya, ialah melalui pembajakan. Perlu ditekankan bahwa melakukan pembajakan perangkat lunak itu tindakan melawan hukum. Lisensi komersial. Lisensi yang bersifat restriktif mengikat. Lisensi ini biasanya diterapkan untuk perangkat lunak yang berbayar. B. Lisensi gratis, freeware. Sebagai perangkat lunak mungkin disediakan secara gratis dan dapat diunduh serta diinstal dari sebuah sumber tertentu yang disediakan oleh penggunanya. C. Lisensi open source. Lisensi open source adalah lisensi yang memperbolehkan pengguna untuk tidak hanya menggunakan perangkat lunak tersebut, tetapi juga untuk melihat, mengubah dan mendistribusikan kode sumber program yang digunakan untuk membuat perangkat lunak tersebut. D. Lisensi domain publik. Jenis lisensi di mana semua hak cipta terhadap perangkat lunak telah dilepaskan oleh si pembuat perangkat lunak, sehingga kepemilikan perangkat lunak tersebut diberikan kepada masyarakat umum. Lisensi perangkat lunak bebas memberikan banyak kemajuan di bidang pengembangan perangkat lunak. Informatika untuk masa depan. Kreativitas dan inovasi berawal dari berpikir dan berimajinasi. Republik Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat harus terus tumbuh dan memantapkan posisinya di dunia internasional untuk mewujudkan dan mempertahankan suatu negara yang adil dan makmur. SDG merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan Millennium Development Goals atau MDG. Karir dan studi lanjut di bidang informatika. Penerapan informatika di berbagai bidang semakin penting di masa ini dan masa depan. Profesi apapun akan terkait erat dengan dunia siber dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Oleh karena itu, penguasaan berpikir komputasional menjadi krusial bagi siswa, terlepas dari bidang yang akan ditekuni. Di masyarakat, istilah informatika sering disamakan dengan TIK dan TI.
Padahal informatika adalah disiplin ilmu yang lebih luas, sedangkan TIK lebih fokus pada pemakaian aplikasi dan komputer. Teknologi ini menjadi kebutuhan utama bagi industri untuk tetap bersaing. Oleh karena itu, siswa perlu dikenalkan dengan kompetensi di informatika untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan. Karir di bidang informatika. Mereka yang bekerja di bidang informatika jarang sekali mengatakan bahwa mereka bekerja di bidang informatika. Biasanya lebih cenderung menyebut mereka memiliki karir di bidang teknologi informasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut Information Technology IT. Lulusan di Lulusan bidang informatika dapat memilih jalur sains atau teknologi, menjadi ilmuwan, atau menjadi insinyur. Dua studi lanjut di bidang informatika. Saat ini informatika telah berkolaborasi dengan bidang ilmu lain sehingga melahirkan di bidang baru. Di bidang kesehatan lahir informatika kesehatan yang memanfaatkan informatika untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. 3. Sertifikasi di bidang informatika. Sertifikasi ini merupakan suatu dokumen pengakuan yang diperoleh oleh seseorang setelah dianggap memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh badan organisasi atau perusahaan yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Sertifikasi dapat diperoleh dari produsen perangkat keras maupun perangkat lunak, lembaga profesional, asosiasi profesi, atau pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.